Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai elephantiasis atau biasa dikenal dengan kaki gajah. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai elephantiasis atau kaki gajah. Nah, materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, pengertian edema, kedua, pengertian elephantiasis, ketiga, penyebab elephantiasis, keempat, bagaimana proses terjadinya dari elephantiasis, kelima, gejala elephantiasis, keenam, fakta-fakta dari elephantiasis, lalu ada yang ketujuh, diagnosis dari elephantiasis, kedelapan, pengobatan dari elephantiasis, dan yang terakhir, kesembilan, yaitu pencegahan elephantiasis itu sendiri. Nah, untuk lebih detailnya mengenai yang saya sampaikan, silahkan simak video berikut ini. Pengertian edema. Edema adalah penumpukan cairan dalam jaringan tubuh. Edema paling sering terjadi di bagian kaki atau lengan. Namun, kondisi ini juga dapat terjadi di bagian tubuh lainnya, seperti perut dan wajah. Salah satu edema yang terjadi pada bagian kaki yaitu penyakit kaki gajah atau filariasis. Pengertian dari filariasis itu sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran kelenjar getah bening atau limfe, sehingga mengakibatkan gejala akut dan kronis, serta dapat ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Terdapat 3 spesies cacing penyebar filariasis, yaitu Wuchereria bancroftii, Brugia malayi, dan Brugia timori. Semua spesies tersebut terdapat di Indonesia. Namun, lebih dari 70% kasus filariasis di Indonesia disebabkan oleh Brugia malayi. Cacing tersebut hidup di kelenjar dan saluran getah bening, sehingga menyebabkan kerusakan pada sistem limfatik. Penderita filariasis akan menderita radang pada bagian kulit dan daerah pangkal paha. Filariasis atau kaki gajah adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing jenis filaria. Cacing ini menyerang pembuluh getah bening dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Penyakit kaki gajah ini masih ada di Indonesia, terutama di daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, dan NAD atau Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat hampir 13.000 kasus kaki gajah di Indonesia. Selain tungkai, bagian tubuh lain seperti organ kelamin, lengan, dan dada juga dapat mengalami pembengkakan. Sebelum timbul pembengkakan, penyakit kaki gajah tidak menimbulkan gejala yang spesifik, sehingga pengobatannya seringkali terlambat. Oleh karena itu, pencegahan kaki gajah sangatlah penting. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengikuti program pemberian obat pencegahan massal atau POPM yang dilakukan oleh pemerintah. Penyebab kaki gajah. Penyebab kaki gajah disebabkan oleh nematoda atau jenis cacing yang berbentuk seperti benang. Ada 3 jenis cacing yang dapat menyebabkan kaki gajah, yaitu yang pertama
Wuchereria bancrofti. 90% penyakit kaki gajah disebabkan oleh cacing jenis ini. Yang kedua, ada Brugia malayi. Jenis cacing ini menyebabkan kaki gajah terbanyak kedua. Dan yang ketiga, ada Brugia timori. Cacing jenis ini lebih jarang ketimbang dua jenis cacing sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses terjadinya elephantiasis atau biasa kita kenal dengan kaki gajah. Bagaimana sih proses terjadinya elephantiasis itu sendiri? Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa filariasis atau penyakit kaki gajah ini disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria. Yang pertama, Wuchereria bancrofti, yang kedua, Brugia malayi, yang ketiga, Brugia timori. Hal tersebut ditularkan dengan adanya perantara nyamuk sebagai vektornya. Berbeda dengan penyakit DBD dan malaria yang hanya ditularkan oleh satu jenis nyamuk tertentu. Penyakit kaki gajah dapat ditularkan oleh semua jenis nyamuk, baik dari genus Anopheles, Julek, Aedes, dan Armigerus. Lalu, penyakit kaki gajah ini ditularkan saat seekor nyamuk menghisap darah seseorang yang mengandung anak cacing filaria yang biasa disebut dengan mikrofilaria. Lalu menjadi parasit di dalam tubuh nyamuk selama kurang lebih 2 minggu dan berubah menjadi larva L3 atau biasa kita kenal dengan larva infektif. Saat nyamuk tersebut menggigit dan menghisap darah orang lain, maka larva L3 tersebut masuklah ke dalam tubuh orang tersebut, tumbuh dan berkembang selama berbulan-bulan menjadi cacing filaria dewasa di dalam pembuluh dan kelenjar getah bening, kelenjar limfa manusia. Berbulan-bulan kemudian, cacing filaria dewasa ini mampu menghasilkan cacing-cacing kecil mikrofilaria yang beredar aktif di peredaran darah tepi pada waktu malam hari. Namun saat siang hari, mikrofilaria ini beredar di kapiler darah organ dalam. Lalu, penyakit kaki gajah ini pada fase klinis akut ditandai dengan gejala demam berulang selama 3-5 hari dan akan hilang apabila cukup istirahat, tetapi dapat timbul kembali setelah kita bekerja berat. Fase kronis penyakit kaki gajah ini dibagi menjadi beberapa stadium, teman-teman. Yang pertama, stadium pertama ditandai dengan adanya bengkak pada anggota tubuh hilang saat bangun pagi. Tidak ada lipatan kulit, masih halus, dan kulit bengkak tetap cekung setelah ditekan selama beberapa detik atau biasa dikenal dengan pitting edema. Stadium kedua, gejala bengkak pada anggota tubuh ini tidak hilang saat bangun pagi, tidak ada lipatan kulit, masih halus, dan pitting edema juga. Stadium ketiga ditandai dengan bengkak mentah, lipatan kulit dangkal, kulit masih halus dan normal. Nah, yang ini non-pitting edema, teman-teman. Nah, stadium yang keempat itu ditandai bengkak menetap, lipatan kulit dangkal, dan ada benjolan, nodul di kulit, teman-teman. Lalu bagaimana jika stadium kelima? Nah, stadium kelima ini ditandai dengan bengkak menetap dan membesar, lipatan kulit dalam, dan ada nodul di kulit atau benjolan di kulit ya teman-teman. Lalu stadium yang keenam yaitu ditandai bengkak menetap dan membesar, lipatan kulit dangkal dan dalam, mosi foot, gambaran seperti berlumut. Serta yang terakhir itu stadium yang ketujuh ditandai dengan adanya bengkak menetap dan membesar, lipatan kulit dalam, nodul-nodul, mosi foot, dan penderita tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, itulah proses terjadinya elephantiasis atau biasa kita kenal dengan kaki gajah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya.
filariasis fase tanpa gejala. Pada tahap awal, penderita kaki gajah tidak mengalami gejala apapun. Hal ini membuat penderita tidak menyadari bahwa ia telah tertular penyakit kaki gajah sehingga ia terlambat mendapat penanganan. Meskipun dalam kondisi tanpa gejala, infeksi ini tetap dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan limfa dan ginjal serta dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Fase akut ditandai dengan peradangan lokal yang melibatkan kulit, kelenjar getah bening, dan pembuluh limfatik. Kondisi ini terjadi sebagai respon daya tahan tubuh terhadap parasit. Gejala yang muncul pada fase akut meliputi demam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan bengkak pada tungkai kaki. Pada pria, pembengkakan juga dapat terjadi di kambing sakar. Yang selanjutnya adalah gejala kronis pada filariasis atau kaki gajah. Yang pertama adalah pembengkakan. Pelemahan sistem limfatik akan menyebabkan penumpukan cairan dan pembengkakan anggota tubuh. Pembengkakan ini biasanya terjadi pada kaki atau tungkai, lengan, payudara, dan alat kelamin. Kulit pada tungkai yang bengkak akan menebal, kering, menjadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka. Ketika sudah mengalami pembengkakan dan perubahan kulit tidak dapat kembali seperti semula. Selain itu, tidak hanya mengalami pembengkakan saja, pada kaki gajah akan merasakan sensasi panas di beberapa bagian ini. Yang kedua adalah kelainan kulit. Penurunan kemampuan tubuh melawan infeksi menyebabkan penderita kaki gajah lebih mudah terkena infeksi bakteri di kulit. Kondisi ini memicu kelainan kulit di bagian tubuh yang mengalami pembengkakan. Fakta-fakta kaki gajah. 1. Pembengkakan kaki gajah bisa terjadi selain di kaki, seperti di tangan, skorpion pria, dan payudara wanita. Ini tergantung pada cacing apa yang ada di tubuh seseorang. Ada 3 jenis cacing filaria, yaitu Pancrophid, Malay, dan Timori. Malay dan Timori hanya menimbulkan pembengkakan di bagian tubuh dan siku ke bawah, sedangkan Pancrophid bisa menyebabkan pembengkakan dan bagian tubuh lainnya. 2. Kaki gajah bukan penyakit orang yang sering bekerja di sawah, namun penularan penyakit ini melewati gigitan nyamuk dan di dalamnya terdapat cacing filaria. Kaki gajah juga tidak menular dari manusia ke manusia. 3. Kaki gajah yang bisa disembuhkan adalah pada stadium 1 dan 2 jika diberikan obat secara teratur. Namun, pada stadium di atas, kaki gajah akan menimbulkan cacat permanen. Ketika mendiagnosis, dokter akan bertanya kepada penderita mengenai gejala yang dirasakan dan biasakan gejala itu muncul. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa gejala tersebut. Jika menduga pasien menderita kaki gajah, dokter akan menganjurkan tes darah. Sampel darah yang akan diperiksa guna mengetahui apakah terdapat cacing filaria atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan mikroskop atau melalui tes kimia khusus menggunakan antigen. Jika diperlukan, penderita juga dapat dilakukan pemeriksaan untuk melihat dampak dari penyakit gajah untuk menjadi deritanya. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain dengan menggunakan pemindaian dengan USG atau foto ronsen dan tes urin. Untuk mendiagnosis infeksi aktif, identifikasi mikrofilaria dalam apusan darah dan pemeriksaan mikroskopis. Mikrofilaria yang menyebabkan filariasis limfatik bersirkulasi di dalam darah pada malam hari disebut periodisitas nokturnal. Pengambilan darah harus dilakukan pada malam hari bertepatan dengan munculnya mikrofilaria. Dan lapisan tebal harus dibuat dan diwarnai dengan bisa atau hematoksilin dan eosin untuk meningkatkan sensitivitas. Teknik serologi memberikan alternatif untuk identifikasi mikroskopis mikrofilaria untuk mendiagnosis filariasis limfatik.
Pasien dengan infeksi filaria aktif biasanya memiliki peningkatan kadar inti filaria dalam darah dan ini dapat dideteksi dengan menggunakan tes rutin. Kita lanjut ke pengobatan dari penyakit kaki gajah ini. Nah, obat umum yang biasa digunakan adalah dietilkarbamazin sitrat atau DEC. DEC bersifat membunuh mikrofilaria dan cacing dewasa dalam pengobatan jangka panjangnya. Hingga saat ini, DEC merupakan satu-satunya obat yang efektif, aman, dan relatif murah. Untuk filariasis Bancrofti, yang faktor utama penyakitnya adalah nyamuk Anopheles dan Culex, dosis yang dianjurkan adalah 6 mg per kilogram berat badan per hari selama 12 hari. Sedangkan untuk Filaria brugia, yang faktor utamanya yaitu nyamuk Anopheles dan Mansonia, dosis yang dianjurkan yaitu 5 mg per kilogram berat badan per hari selama 10 hari. Nah, efek samping dari pengobatan DEC ini adalah demam, menggigil, artralgia atau nyeri pada persendian, sakit kepala, mual, hingga menyebabkan muntah. Pada pengobatan filariasis bulluria, efek samping yang ditimbulkan itu lebih berat, sehingga untuk pengobatannya dianjurkan dalam menggunakan dosis rendah, tetapi waktu pengobatan dilakukan oleh waktu yang lebih lama. Obat lain yang juga dapat dipakai untuk pengobatan kaki gajah ini yaitu ivermectin. Ivermectin adalah antibiotik semi-sintetik dari golongan makrolid yang mempunyai aktivitas luas terhadap nematode dan ektoparasit. Obat ini hanya membunuh mikrofilaria. Efek samping yang ditimbulkan pun lebih ringan daripada DEC. Pencegahan filariasis limfatik atau kaki gajah. Langkah utama untuk mencegah kaki gajah adalah dengan menghindari gigitan nyamuk. Hal ini sangat penting dilakukan terutama di daerah endemik kaki gajah. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap gigitan nyamuk, kamu dapat melakukan langkah-langkah sederhana berikut ini. Yang pertama, mengenakan baju dan celana panjang saat tidur. Yang kedua, mengoleskan lotion anti nyamuk. Yang ketiga, tidur dalam kelambu. Yang keempat, membersihkan genangan air di sekitar rumah. Penyebaran kaki gajah juga dapat dihentikan dengan cara mengikuti program pemerintah untuk memberantas kaki gajah, yaitu pemberian obat pencegahan massal POPM. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.